Shalom Jemaat Tuhan, kita bertemu sekali lagi dalam ibadah online BEM-LEC. Apa kabar Jemaat Tuhan? Diharap Jemaat Tuhan dalam keadaan yang baik bersama dengan keluarga dimanapun kalian berada. Mari sebelum kita mulaikan dengan ibadah kita hari ini, mari saya akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, segala pujian, syukur, hormat kami naikkan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau ya Tuhan Raja, Engkaulah Allah kami yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Pada hari ini ya Tuhan, kami mau ya Tuhan menaikkan sembah kami, syukur kami ya Tuhan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau sertai ya Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Setiap yang melayani hari ini, baik yang membawa firman-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap penyertaan dan kasih-Mu yang sempurna bagi setiap kami Bapa. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, setiap yang berbeban berat pada hari ini ya Tuhan akan diberi kelegaan ya Tuhan Yesus. Setiap yang datang dengan berduka cita akan dihiburkan ya Bapa. Yang datang dengan sakit ya Tuhan akan disembuhkan. Kami percaya Tuhan, lawatan Allah Roh Kudus ada di setiap berada di tempat kami ya Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Mari Jemaat Tuhan, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari naikkan pujian bersama. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi naikkan pujian. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang,
kuasa-Mu ya Tuhan yang nyata dalam hidup kami Bapa. Kami mau naikkan ya Tuhan penyembahan kami Bapa, menyatakan kami mau mengikut Yesus dalam kehidupan kami. Kami mau ya Tuhan Engkau Bapa yang terus, pribadi yang terus ada dalam hidup kami ya Tuhan. Ini setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kami datang kepada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak tahu apa yang kami alami ya Tuhan, apa pergumulan setiap kami ya Tuhan, tapi kami percaya Engkau yang mengetahui ya Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, biar Engkau bertakhta di atas puji-pujian dan sembah kami hari ini ya Tuhan. Mari kita naikkan penyembahan ini. Semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya.
yang setia. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan, jamah setiap hati. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar. Terselami bagiku, sungguh indah, oh sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Kau fikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar
Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang dapat melakukan perkara yang heran, yang ajaib dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu Bapa bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami datang ya Tuhan dengan hati yang rendah, kerendahan hati dan harapan Engkau Yesus. Tidak ada kata yang kami dapat ucapkan ya Tuhan, selainkan terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar Roh Kudus-Mu ya Tuhan terus berkarya dalam setiap hidup kami Bapa. Terus bekerja dalam setiap pribadi kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, buat firman-Mu yang akan kami dengar selepas ini Bapa. Biar firman-Mu ya Tuhan yang menguatkan setiap kami ya Tuhan, agar menjadi rema dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, Bapa, Engkau terus bekerja dalam setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam semua jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Dan kita bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita dikuatkan, dipimpin oleh pekerjaan Roh Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dan sebelum saya akan mengungsikan kebenaran firman Tuhan untuk kita, ibadah raya kita, walaupun harus melalui rekaman, dan kita datang kepada Tuhan dan kita mengucap syukur di atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Selayaknya lah kita senantiasa mengucap syukur dalam kehidupan kita di atas kebaikan dan pertolongan Tuhan senantiasa kita alami dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum saya mengungsikan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, pada hari ini kami sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Nafas kami masih diguna pakai tubuh kami dan memuliakan Tuhan kami yang hidup. Bapa di surga, terima kasih di atas kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang senantiasa menjaga keluarga besar LEC dalam kehidupan kami, menjalankan kerja kami, baik pun yang tinggal di rumah, anak-anak yang belajar di rumah. Bapa, terima kasih di atas pertolongan-Mu, kecukupan makan minum kami, dan kami sangat bersyukur Tuhan masih mengizinkan kami menggunakan tubuh kami ini belajar akan kebenaran firman-Mu, memuliakan Engkau melalui tubuh kami. Bapa di surga, hamba-Mu berterima kasih kepada Engkau. Engkaulah kekuatan bagi jemaat Tuhan. Engkaulah kekuatan bagi orang percaya. Engkaulah kekuatan bagi kami yang tak berdaya. Engkau senantiasa memampukan umat-Mu yang bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Bapa di surga, sebentar hamba-Mu akan mengongsikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, kuduskanlah firman-Mu supaya mengambil bahagian dalam hati setiap jemaat yang mendengar, khususnya bagi keluarga besar LEC. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan pada hari ini saya akan membawa kita belajar kebenaran firman Tuhan. Yang saya bawa
Hari ini teks firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita Mazmur 118 ayat 24 sampai yang ke-29. Mazmur 118 ayat 24 sampai yang ke-29 yang berkata demikian. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Ayat 26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Ayat 28. Allahku, engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Yang ke-29 yang terakhir. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Melalui kebenaran firman Tuhan Mazmur 118 ayat 24 sampai yang ke-29, saya akan membawa satu tema untuk kita pelajari pengertian daripada Mazmur 118 ini, yaitu bersukacitalah di dalam Tuhan. Tema firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita pada hari ini yaitu bersukacitalah di dalam Tuhan. Dan kita belajar pengertian dari firman Tuhan ini supaya kita bersukacita di dalam Tuhan. Dunia di mana kita hidup diwarnai dengan penderitaan, sengsara, air mata, dan keluhan. Sehingga banyak orang yang mengakhiri nyawanya dengan jalan membunuh diri, disebabkan mengalami tekanan-tekanan yang hebat. Mengalami banyak persoalan karena tidak tahu jalan keluar. Tetapi puji syukur bagi Allah yang mengaruniakan kepada kita firman-Nya senantiasa memberikan jalan keluar. Di mana Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi untuk bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 4. Di mana Mazmur 118 meminta kita untuk bersukacita tiap-tiap hari. Sukacita merupakan kunci kemenangan kita atas segala masalah dalam hidup ini. Dan kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan ini supaya kita bersukacita di dalam Tuhan. Ada 2 poin yang saya kongsikan untuk kita jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, yang bertemakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Poin yang pertama, mari kita bersukacita hari ini. Mari kita bersukacita hari ini. Karena dalam ayat 24 berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Sebab hari ini adalah hari Minggu, di mana kita mengetahui hari ini hari yang dijadikan Tuhan untuk seluruh umat percaya yang mengagungkan Kristus, yang menyembah Kristus, yang memuliakan Kristus dimanapun kita berada. Mari kita bersukacita hari ini, karena dalam ayat 24, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan
bersukacita kerananya. Yang terpenting di antara semua hari bagi manusia adalah hari ini. Saya ulangi sekali lagi. Yang terpenting di antara semua hari bagi manusia adalah hari ini, di mana umat Tuhan sedang berkumpul dalam keluarga masing-masing, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, belajar akan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, waktu kita bangun pagi dan kita masih boleh bernafas, di mana kita renungkan firman Tuhan. Mazmur 118 inilah hari yang dijadikan Tuhan, di mana kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita hari ini. Sebab hari ini dan hari esok tidak sama, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Sebab itu kita memuliakan Tuhan setiap hari, dan hari ini kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak diizinkan beribadah di dalam gereja, tetapi firman Tuhan mengajar kita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 34, Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini yang dikatakan dalam Matius 6, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Melalui penjelasan oleh Tuhan Yesus sendiri, di mana Tuhan Yesus berulang kali menasihati murid-muridnya agar mereka tidak menyiksa pikiran mereka dengan kekhawatiran akan hal-hal dunia ini. Ini yang dikatakan di dalam Matius 6 ayat 34. Tuhan Yesus sendiri berulang kali menasihati murid-muridnya agar mereka tidak menyiksa pikiran mereka dengan kekhawatiran akan hal-hal dunia ini. Di mana juga Tuhan Yesus memberi nasihat agar kita jangan khawatir tentang hari esok. Jangan khawatir akan hidupmu, apa yang kita cari. Jangan khawatir akan tubuhmu, apa yang perlu kita pakai. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa firman Tuhan menegur kita supaya jangan khawatir? Karena kekhawatiran membuat hati kita gelisah. Itu sebabnya firman Tuhan menegur kita supaya jangan khawatir, karena kekhawatiran membuat hati kita gelisah, membuat pikiran kita kacau balau, dan akan mengganggu sukacita kita di dalam Tuhan. Inilah kesan daripada kekhawatiran yang sedang menakutkan, mengganggu pikiran kita, membuat hati kita gelisah, dan mengganggu sukacita kita di dalam Tuhan. Itulah kesan daripada kekhawatiran, di mana sehingga kekhawatiran itu menghalang kita untuk menikmati hari kita sendiri. Sebab itu firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, betapa pentingnya bagi kita bahwa kita harus hidup tanpa kekhawatiran. Sebab kekhawatiran itulah yang membuat kita ragu-ragu akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, seringkali orang Kristen merasa jemu dengan hal-hal yang sama yang harus mereka lakukan sesuai panggilan mereka. Sehingga ramai orang Kristen merasa jemu dengan hal-hal yang sama setiap hari mereka lakukan, yang sama setiap hari mereka kerjakan. Sebab itu kita pelajari kebenaran firman Tuhan. Mengapa kita bersukacita setiap hari? Itu yang dinyatakan melalui kebenaran firman Tuhan. Mengapa kita bersukacita setiap hari? Di dalam Galatia 6 ayat 9, Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ini yang dikatakan Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu setiap hari berbuat baik, bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Itu sebabnya firman Tuhan mengajar kita mengapa kita bersukacita setiap hari. Di mana firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 9 ini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik selagi kita diizinkan Tuhan masih bernafas. Jika kita tahu kita pada hari ini masih bernafas untuk Tuhan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Nafas kita yang kita gunakan hari ini adalah nafas yang diberikan Tuhan dan memuji memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik selagi kita diizinkan Tuhan masih bernafas. Ingat kebenaran firman Tuhan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Itulah sebabnya mengapa kita harus bersukacita hari ini, supaya kita belajar memuliakan Tuhan hari ini dengan tubuhmu. Itu perkara yang terpenting yang Tuhan ingin lihat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya kita belajar memuliakan Tuhan hari ini dengan tubuhmu. Bersukacitalah di dalam Tuhan hari ini, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sebab itulah firman Tuhan mengajar kita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacitalah hari ini. Bukan karena kesehatan kita tidak mengizinkan kita untuk bersukacita, tetapi firman Tuhan mengajar kita, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sebab itu betapa pentingnya kita bersukacita hari ini di dalam Tuhan. Dan poin yang kedua, bersukacitalah di dalam Tuhan, yaitu poin yang kedua, bersukacitalah setiap hari. Yang pertama hari ini, dan poin yang kedua, bersukacitalah setiap hari. Itu yang perlu kita pelajari, bersukacitalah setiap hari dalam kehidupan kita. Dalam Filipi 4 ayat 4 yang berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Di dalam sukacita itu, kita memuliakan Tuhan. Bukan kepentingan kita sendiri.
Karena firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Di mana sukacita tidak boleh dikaitkan dengan keadaan. Apakah dalam waktu kita kecukupan baru kita bersukacita? Bersukacita bukan melihat keadaan hidup kita. Apakah hari ini kita menerima berkat, ataupun pada hari ini tubuh kita mengalami sakit sehingga kita tidak bersukacita di dalam Tuhan setiap hari. Apakah waktu kita menerima berkat kesehatan yang baik baru kita bersukacita di dalam Tuhan? Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Sukacita yang dimaksudkan tidak bergantung kepada situasi atau peristiwa tertentu. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Tidak bergantung kepada situasi keadaan kita. Bukan hanya di dalam rumah Tuhan kita bersukacita. Bukan hanya waktu kita senang hati kita bersukacita. Sukacita yang dimaksudkan tidak bergantung kepada setiap situasi atau peristiwa tertentu di dalam kehidupan kita. Melainkan sukacita yang keluar dari hati dan jiwa yang dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Itulah kunci kenapa orang percaya bersukacita setiap hari. Karena jiwanya dipenuhi oleh damai sejahtera dari Allah, maka lahirlah hatinya bersukacita setiap hari. Hanya sukacita dari Allah dan dekat dengan Kristus saja hati dan pikiran kita boleh mengalaminya. Saya ulangi sekali lagi. Hanya sukacita dari Allah dan dekat dengan Kristus saja hati kita, pikiran kita boleh mengalaminya. Hanya oleh anugerah Allah dalam Yesus Kristus sajalah mendatang sukacita terus-menerus dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menjelaskan di dalam kehidupan kita hanya oleh anugerah Allah dalam Tuhan Yesus mendatangkan sukacita terus-menerus dalam kehidupan kita. Jika kita tahu anugerah Allah itu di dalam kehidupan kita dalam Yesus Kristus, sehingga sukacita terus-menerus dalam kehidupan kita. Itu sebabnya bersukacitalah di dalam Tuhan, bersukacitalah setiap hari. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, ada 3 perkara yang perlu kita ketahui mengapa kita bersukacita di dalam Tuhan. Yang pertama, di tengah masalah, kita diminta untuk memelihara kesatuan di antara umat Tuhan. Ini yang pertama. Di tengah masalah yang kita ketahui pada saat ini, kita diminta untuk memelihara kesatuan di antara umat Tuhan. Menjadi orang percaya di mana kita harus senantiasa mengeratkan kesatuan di antara jemaat dan saling memperhatikan. Jika pada hari ini kita bersukacita oleh karena Tuhan, kunsikanlah
kebaikan Tuhan kepada jemaat yang lain di atas kebaikan Tuhan. Sebab itu, menjadi orang percaya kita harus senantiasa mengeratkan kesatuan di antara jemaat dan saling memperhatikan. Ini yang pertama. Dan yang kedua, tetap bersukacita dan berbuat baik. Menjadi orang percaya, jika kita selalu murung, selalu bersedih, selalu khawatir, selalu gelisah, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini tetaplah bersukacita dan berbuat baik. Di tengah-tengah kesulitan, hanya sedikit orang yang mau berbuat baik bagi sesamanya. Karena orang lebih cenderung memikirkan dirinya sendiri. Ini yang terjadi sekarang ini. Di tengah-tengah kesulitan, hanya sedikit orang yang mau berbuat baik bagi sesamanya. Karena orang lebih cenderung memikirkan dirinya sendiri. Firman Tuhan telah menjelaskan, di akhir-akhir zaman, manusia mementingkan dirinya sendiri. Menjadi orang percaya, kita tampil beda. Kita tidak mengikuti rentak dunia, tetapi kita mengandalkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun umat Tuhan dipanggil untuk menyatakan kebaikan kepada sesama dalam keadaan apapun. Saya ulangi sekali lagi. Namun umat Tuhan dipanggil untuk menyatakan kebaikan kepada sesama dalam keadaan apapun. Ini yang perlu kita nyatakan kepada dunia. Umat Tuhan dipanggil. Kita dipanggil untuk menyatakan kebaikan kepada sesama dalam keadaan apapun. Itu yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Ini yang kedua, yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, tidak khawatir. Ingat kebenaran firman Tuhan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Yang ketiga tadi, tidak khawatir. Melainkan kita menyatakan segala keinginan hati kita kepada Tuhan di dalam doa. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita hidup di dalam kekhawatiran, maka kita akan tunduk dan dikuasai oleh kekhawatiran itu. Saya ulangi sekali lagi. Jika kita hidup di dalam kekhawatiran, maka kita akan tunduk dan dikuasai oleh kekhawatiran itu. Tetapi jika kita berdoa berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka damai sejahtera Tuhanlah yang akan mengendalikan dan memimpin hati dan pikiran kita. Betapa pentingnya kita harus bersukacita setiap hari di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kita memiliki Tuhan yang akan mengendalikan, memimpin hati kita dan pikiran kita. Pada masa-masa yang sukar ini, di mana ramai manusia sedang mengeluh, ramai manusia mengikuti hati mereka sendiri karena tidak mampu untuk bersaing dengan dunia sekarang ini, dan ramai manusia mengambil jalan pintas sehingga membunuh diri, mencelakakan diri dengan cara-cara yang bukan diizinkan oleh Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan.
Dalam kesimpulan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, karena itu pilihlah untuk mengambil sikap yang positif di tengah-tengah harus dunia ini. Ingat, sikap positif itu bukan berdasarkan akal budi kita, melainkan berdasarkan pada janji firman Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini kita telah belajar firman Tuhan di dalam Mazmur 118 yang bertemakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Yang pertama, mari kita bersukacita hari ini, dan yang kedua, bersukacitalah setiap hari. Jadikanlah gaya hidup kita bersukacita setiap hari, bukan bergantung kepada keadaan, tetapi kita tahu sikap positif itu bukan berdasarkan akal budi kita, melainkan berdasarkan pada janji firman Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Salam semua jemaat LIC, dan saya percaya Tuhan beserta dengan kita, memberi kesembuhan yang sakit, memberi jalan keluar bagi yang memerlukan pertolongan Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Tuhan beserta kita semua. Haleluya. Amin.